Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani perkuliahan daring. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi sistem persamaan linier. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang matriks. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier. Kita mulai saja pada materi sistem persamaan linier. Kita mulai dari pengertian. Sistem persamaan linier ya, ini adalah persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Jadi kalau di sistem persamaan linier ini bentuk umumnya bisa saudara lihat seperti ini ya. Jadi ada AX1 atau A1X1 plus A2X2 ditambah dengan sampai ANXN. Jadi X variabelnya ini sama, jadi X1, X2, X3 dan seterusnya. A-nya juga mengikuti. A ini adalah konstanta. Jadi AX plus 1 A1 X1 kemudian A2X2 ditambah A sampai A berapapun ya, sama dengan C. Jadi A1, A2, A3 ini adalah konstanta real dan C juga itu konstanta real. Jadi untuk A1, A2, A3, AN ini adalah dan C juga ini adalah konstanta real. Sedangkan X1, X2, X3 dan Xn ini adalah bilangan yang tak diketahui nilainya atau variabel, sering kita sebut variabel. Kemudian berdasarkan bentuk umum dari persamaan linier tersebut, persamaan-persamaan berikut ya, ini dari beberapa contoh. Jadi dilihat ada A, B, C sampai dengan G beberapa persamaan. Dari beberapa persamaan tersebut mana yang termasuk bilangan atau mana yang termasuk dengan persamaan linier? Untuk A ini masuk persamaan linier atau tidak? A ini. Untuk yang A, X plus XY sama dengan 1. Apakah masuk persamaan linier? Ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena yang ada di soal atau di A ini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Ada variabel X dan variabel Y. Sehingga tidak termasuk. Karena di rumusan di sini ini disampaikan bahwa ini X1, X2, X3. Ya. Tapi di sini ada dua variabel, di mana variabel ini dikalikan rumus bentuk dasarnya kan ini satu variabel di sini. Ini satu variabel. Tapi untuk di soal nomor A ini ada dua variabel, X kali Y. Ini satu variabel, ini dua variabel. Kemudian yang kedua, yang B ini masuk persamaan linier atau tidak? Yang B ini di sini juga tidak termasuk persamaan linier. Kenapa? Walaupun ini sudah satu variabel, ini satu variabel, tetapi untuk yang soal nomor B ini pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi pangkatnya kalau dari bentuk dasarnya ini adalah 1. Ya. Tapi di sini pangkatnya 2. Jadi bukan persamaan linier. Kalau yang C, jelas saudara sudah bisa mengetahui yang C ini adalah persamaan linier. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1.
Sedangkan yang D ini X plus Y sama dengan 10. Ya, ini juga persamaan linear, Pak. Yang tadi ini enggak. Yang A ada Y-nya itu bukan persamaan yang linear. Karena X dan Y ini dikalikan. Sehingga dalam perhitungannya, penjabarannya di sini ada dua variabel jadinya. Dalam satu komponen, yaitu X kali Y. Tapi kalau di sini kan berdiri sendiri, X ditambah dengan Y sama dengan 10. Ya. Kemudian X plus akar Y. X plus akar Y di sini sama dengan 1. Masuk ke persamaan linear? Tidak. Karena apa? Ya, ini hampir mirip dengan model yang nomor B, bahwa akar itu kan sama dengan pangkat. Ya, pangkat di situ berarti dia pangkat setengah. X plus akar Y atau pangkat setengah. Y pangkat setengah. Sehingga dikatakan di sini bukan bukan persamaan linear karena pangkatnya tidak seragam. Ya. Kemudian yang F ada cos. Ya, ini tentu jelas bukan persamaan linear karena ada trigonometrinya. Ada len, ada logaritmanya. Yang G juga itu juga bukan merupakan persamaan linear. Ya, karena ada persamaan eksponen. Jadi yang dari A sampai G ini yang persamaan linear adalah hanya yang C dan D saja. Ya, itu namanya persamaan linear. Kemudian kita masuk lagi ke pengertian detailnya, bahwa persamaan linear adalah persamaan yang linear yang jumlahnya lebih dari satu dan membentuk suatu sistem disebut dengan sistem persamaan linear. Ya, jadi kalau tadi persamaan linearnya itu ini, kalau sistem persamaan linear berarti sebuah persamaan linear yang mempunyai yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi bukan hanya satu persamaan saja, tapi ada lebih dari satu persamaan linear, sehingga disebut dengan sistem persamaan linear. Untuk sistem persamaan linear ini ada bentuk dasarnya, bentuk umum A11 X1 A12 X kali X2 plus A1N. Maksudnya A1 di sini 1, A2, A3 ini menunjukkan persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, dan seterusnya jika ada persamaan yang jumlahnya lebih. Kemudian dari bentuk dasarnya B ini juga sama, B1, B2, B3. Ini konstanta, ya. Ini bentuk umumnya. Kemudian di mana AM1, AM2, AM3 tadi ya, koefisien dari X1, X2 dan seterusnya yang merupakan bilangan tak diketahui, dan B1, B2 tadi adalah konstanta. Contohnya seperti ini. Ada 2X plus Y ditambah Z sama dengan 5. Kemudian persamaan lain X plus Y ditambah 2Z sama dengan 3. 3X plus 2Y plus Z sama dengan 5. Nah, ini contoh sistem persamaan linear. Ada 3 buah persamaan. Yang B ada 2 buah persamaan. Ini tadi X, Y, Z. Ya, ini Pak tadi di contohnya adalah X1, X2, X3. Kalau di sini ada X, Y, Z. Boleh tidak? Sama saja. Variabel yang tidak diketahui. Ya. Jadi X, Y, Z ya tadi sama, X1, X2, X3 ya sama saja. Yang membedakan ketika nanti kalau itu ada pangkatnya, itu bukan masuk persamaan linear misalkan. Kemudian yang C ini ada 2 variabel juga, ada 2 persamaan juga, 2 variabel
dua persamaan, variabelnya x, y. Kalau yang tadi dari A dan B ada variabel x, y, z. Ya, ini namanya sistem persamaan linier. Kemudian bagaimana cara penyelesaian sistem persamaan linier? Penyelesaian sistem persamaan linier ini penyelesaiannya ada 3 kategori, yaitu penyelesaian konsisten, ya, mempunyai satu penyelesaian, punya satu, kemudian tidak konsisten atau tidak mempunyai penyelesaian, dan mempunyai banyak penyelesaian, konsisten juga. Jadi ada satu penyelesaian, ada tidak mempunyai penyelesaian, dan mempunyai banyak penyelesaian. Metode yang biasa digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier ada beberapa cara. Yang pertama ada metode substitusi. Metode substitusi contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan linier berikut. Ya, ini kalau dengan metode substitusi berarti kita mencoba menggantikannya. Jadi contoh misalkan ya ini, ya, saya ambilkan contoh. Ada 2x plus 3y sama dengan 12 dan 4x plus y sama dengan 8. Ini kita substitusikan. Jadi contoh ada persamaan 1 dan persamaan 2. Ya misalkan ini, ini yang mudah ini. Ini kita substitusikan. 4x plus y, ya, y sama dengan 8. Ini ya, min 4x. Ya, ini sama dengan ini. Kemudian y ini kita substitusikan, nilai y ini kita substitusikan ke sini. Ya, nilainya disubstitusikan sehingga dari 2x tadi, 2x plus 3y sama dengan 12. Ini kita substitusikan. Y-nya kita masukkan mana? Y-nya kita masukkan ke 3y ini. Jadi 2x plus, mungkin ini sudah pernah saudara sering terapkan di sekolah menengah terdahulu ya. 3 kali y-nya apa? Y-nya adalah 8 min 4x sama dengan 12. Ya, tinggal ini dihitung di sini. 2x ini 2 kali 8 24. 3 kali min 4x ini 12x sama dengan 12 ini. Kemudian 2x dikurangi 12x menjadi minus 10x plus 24 sama dengan 12. 24-nya sama konstanta, kita pindahkan dengan konstanta, yaitu 12 min 24, di sini min 10x. 12 dikurangi 24, hasilnya adalah min 12, minus, ya, sehingga x menjadi min 12 dibagi min 10 sama dengan 6/5. Ya. Kemudian kalau setelah ketemu nilainya 6/5 ini, kita masukkan nilainya x 6/5, berarti nilai y-nya berapa? Kalau misalkan ditanya, tinggal kita masukkan ke nilai y, x-nya sekian, maka ketika kita masukkan menjadi y sama dengan 8 min 4 kali 6/5. Ya, itu untuk mencari nilainya. Jadi misalkan ditanyakan bukan hanya nilai x-nya saja, tapi di situ harus dicari juga nilai y-nya. Dengan cara apa? Dengan cara
memasukkan hasil dari nilai X yang sudah diketahui. Ya ini ya, jadi nilai Y-nya ketemu 16/5. Ya, ketemu 16/5. X-nya 6/5 dan Y-nya 16/5. Itu cara substitusi. Yang lainnya pun sama cara substitusinya. Jadi mensubstitusi salah satu variabel yang dapat diketahui nilainya, kemudian disubstitusikan. Kemudian yang berikutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu carilah penyelesaian. Jadi kalau yang namanya eliminasi berarti menghilangkan. Ya, menghilangkan. Jadi kalau tadi substitusi mengganti, kalau berikutnya eliminasi ini menghilangkan. Contoh metode eliminasi ada X plus min X plus Y sama dengan 10, kemudian 2X plus 5Y sama dengan 20. Ya, ini metode untuk substitusi, eliminasi, sorry, saya hapus. Ya, berikutnya ini ada metode eliminasi. Untuk metode eliminasi di sini, ini contoh min X plus Y sama dengan 10, kemudian ada 2X plus 5Y sama dengan 20. Ya. Nah, ini di sini misalkan kita tuliskan ada min X plus Y sama dengan 10, kemudian 2X plus 5Y sama dengan 20. Ya, ada min X plus Y sama dengan 10, 2X plus 5Y sama dengan 20. Ini kita pilih variabel yang akan dicari, lakukan operasi bersesuaian untuk mencari nilainya. Ya, jadi kita akan mencari nilai yang mana? Ya, misalkan kita akan mencari nilai Y. Ya, berarti salah satu variabelnya harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Misalkan kita pilih Y, berarti ini harus dihilangkan. Cara menghilangkan berarti ini M dijumlahkan di sini, ini kalikan 2, ini kalikan 2. Ini kalikan 1 yang satunya. Kalikan 1. Sehingga di sini menjadi min 2X plus 2 kali Y, jadi 2Y sama dengan 20. Kemudian di sini jadi 2X tanpa minus, masih tetap ya, plus 5Y terus sama dengan 20 juga. Bagaimana ini bisa hilang? Dijumlahkan, sehingga di sini menjadi 0, hilang. Min 2X ditambah 2X jadinya 0, hilang ya. Di sini menjadi 2Y plus 5Y 7Y, kemudian ini 20 tambah 20 40 ya. Sehingga kita dapat mencari nilainya. Nilainya menjadi
Nah, tadi soalnya ini 5Y ya. Ini harusnya bukan 6Y yang disoal di sini. Ya, ini ada keliru di sini ya. Ini harusnya bukan 6Y. Kalau 6Y udah ya, ini kalau misalkan ini keliru soal apa? Contohnya ini 5, di sini jadinya 6, keliru. Jadi ini tidak sesuai ya. Ini bukan 5, bukan, ini harusnya 5, di sini kok 6. Ya tinggal kita hitung di sini, Y sama dengan berarti berapa? 40/7. Ya, nah desimal ya, tidak bisa ya. Kalau saudara mau hitung silahkan. Ini 40/7 Y-nya. Ya tinggal X-nya bagaimana? X-nya bisa kita cari dari misalkan ini min X plus Y sama dengan 10. Min X-nya berapa? Plus 40/7 sama dengan 10. Jadi saya pindah ke sini ya. Jadi di sini 40 sorry. Jadi di sini menjadi X min X ya. Min X sama dengan 10 dikurangi 40/7. Atau di sini menjadi 70/7 dikurangi 40/7. Hasilnya 30/7 ya, X-nya. Jadi cari tadi min, berarti ini jadi min. Jadi X-nya adalah sama dengan min 30/7, sedangkan Y-nya sama dengan 40/7 ya. Jadi yang ada di draft ini, teks ini malah tidak sesuai ya. Ini harusnya 5, di sini 6 ya. Jadi kalau ininya 6 ya ketemu nilainya mudah, 5 ini bisa dicari dengan mudah. Tapi kalau yang ini ketemunya min 30/7, X-nya, Y-nya 40/7 kalau sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Kalau ini 6, ini keliru ya. Sekali lagi ini keliru, bukan 6 ya, tapi 5. Ini yang sesuai ya. Itu jadi untuk memperoleh nilai dengan eliminasi tadi, kita pilih variabel mana. Kalau tidak harus yang dicari X dulu, silahkan bisa saudara cari, pilih X dulu. Kemudian setelah ditentukan, lakukan operasi yang bersesuaian untuk menghilangkan variabel yang tidak dicari. Kemudian maksudnya tidak dicari saat itu, jadi dicari berikutnya. Kemudian misalkan dipilih X ataupun salah satu Y ya, dihilangkan maka disamakan. Kemudian kita ketukan nilainya ya, balik lagi. Kalau ini disesuaikan 5 kemudian kalikan 6 pada persamaan 1, ini contohnya yang seperti ini ya. Tapi kalau apa namanya di yang soal tadi bisa langsung saudara masukkan saja caranya. Saya kira itu dapat saudara selesaikan ya dengan itu dengan metode eliminasi ya. Ini eliminasi juga ya, bisa sebenarnya. Kemudian metode substitusi ya, tadi kalau yang contoh yang saya contohkan itu metode kombinasi, jadi antara metode eliminasi dan substitusi. Jadi yang pertama saudara gunakan metode eliminasi, kemudian yang Y saudara masukkan. Tadi yang saya contohkan di sini, ini metode kombinasi antara metode eliminasi dan substitusi ya. Itu tentang metode eliminasi dan substitusi dan juga metode kombinasinya.
Berikutnya ada metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan yang nanti akan kita hubungkan dengan matriks yang sudah saudara pelajari. Kalau tadi awalannya, nah sekarang yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, di mana metode eliminasi Gauss ini dilakukan dengan menggunakan langkah pada operasi baris elementer atau OBI ini berasal dari sistem persamaan linier yang dirubah menjadi matriks yang diperbesar. Jadi seperti berikut. Jadi kalau saudara menemukan tadi bentuk sistem persamaan linier seperti ini, kemudian ada nilai hasilnya sama dengannya ini kita rubah menjadi bentuk matrik. Ya, kita rubah bisa bentuk matrik ini. Ini matriksnya, persamaan X, Y, Z-nya, konstantanya, kemudian ini X, Y, Z-nya yang ini, X, Y, Z-nya ini, variabelnya ini, kemudian ini hasilnya, konstantanya, sehingga diperoleh matriks ini nilai apa? Nilai konstanta dari tiap-tiap variabelnya. Matriks A yang juga disebut dengan matriks koefisien. Matriks X ini berisi tentang di dalamnya terisi dengan variabel, dan matriks B ini yang di dalamnya konstanta dari matriks, ya juga konstanta juga. Kemudian jika matriks B ditambahkan pada kolom terakhir dari matriks A, jadi yang semula bentuknya ini seperti ini, ya, ini juga ini ada. Jika dipindahkan akan menjadi seperti ini, yang sama konstanta ya, bukan yang matriks, bukan yang variabelnya. Jadi yang sesama konstanta ini kita jadikan satu, matriksnya diperbesar. Ya, matriks ini disebut dengan matriks yang diperbesar. Jadi yang konstanta itu letaknya setelah tanda sama dengan, ini digabungkan di sini sehingga menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Ya, sampai ini ke MM ini banyaknya persamaan linier, ada berapa jumlahnya? Kalau 3 ya sampai 3, kalau 2 ya hanya sampai 2 saja. Kemudian N banyaknya variabel yang tidak diketahui. N ini banyaknya variabel. Berapa variabelnya jumlahnya? Sekarang contoh ini buatlah matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linier. Ya. Sekarang buatlah matriks yang diperbesar. Ini dari matriks ini. Kita coba pindahkan. Ada X1 plus 2X. Ini. Ada X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 5. Kemudian 2X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 6. Dan X1 plus 2X2 plus 3X3 sama dengan 9. Bagaimana cara kita membuat matriksnya yang diperbesar? Ini kalau dibuat AX kali Y-nya ini jadi seperti ini dulu. Kita lihat variabelnya, konstantanya. Konstantanya berapa? Yang pertama dulu, persamaan pertama. X1 konstantanya 1. X2 konstantanya 2. X3 konstantanya 1. Ya.
Kemudian yang ini X1 yang persamaan 2, ini 2, konstantanya ini 2, konstantanya ini 1. Yang ketiga ini konstantanya 1, ini konstantanya 2, ini konstantanya 3. Ya, bentuk dasarnya seperti ini. Ini matriksnya dikali dengan apa variabel yang ada? Ini ada X1, X2, X3. Ya, ini. Kemudian sama dengan nilainya berapa? Nilai hasil setelah sama dengannya. Ya, ini 5, 6, 9. Ya. Ada 5, 6, dan 9. Ya. Oke. Ini tulisannya enggak bagus ya, mohon maaf. Bentuk yang seperti ini yang sering kita sebut dengan bentuk A kali X sama dengan B. Ya. Jadi kalau A ini tadi apa? Matriks ini kan. Ya, ini matriksnya ini. B itu yang variabelnya dan X itu yang variabelnya dan B konstanta hasilnya. Jadi kalau di soal di sini ditanyakan dengan menyatakan terlebih dahulu ke dalam bentuk AX plus B. AX plus B-nya ini. Ya, ini. Ini AX plus B, ya. Kemudian bagaimana menjadikan bentuknya matriks yang diperbesar? Ya, kalau matriks yang diperbesar ini tinggal kita menggabungkan antara persamaan ini, matriks ini dengan ini. Matriks yang diperbesar. Caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan saja. Ini ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian di sini 5, 6, 9 kita masukkan, persamaan kita masukkan yang di sini. Menjadi matriks diperbesar ini 5, 6, 9. Nah, ini matriks yang diperbesar. 5, 6, 9. Ya. Ini digabungkan antara yang matriks di sini, pindahkan sini, ini matriks diperbesar. Ya. Kemudian ada apa namanya? Ada 3 langkah dalam melakukan operasi baris elementer ini, OB ini, terhadap matriks yang diperbesar. Yang pertama menukarkan baris, menjumlahkan hasil kali, mengalikan dengan inverse perkalian. Jadi di dalam penyelesaian matriks yang diperbesar di sini, ya, setelah ini kan tidak hanya mencari nilai bentuk seperti ini saja, tapi kita harus mencari berapa nilai X1, berapa nilai X2, dan berapa nilai X3. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya kita bisa menggunakan matriks yang diperbesar ini. Ya. Dari matriks yang diperbesar ini kita bisa menukarkan baris, jadi ditukar barisnya. Ya. Kemudian menjumlahkan hasil kali, ini dan ini ditambahkan ini, ya, menjumlahkan hasil kali, dan mengalikan dengan inverse perkalian. Ya, jadi bisa tujuannya apa? Untuk dalam melakukan kegiatan ini, kenapa harus ditukar barisnya, kenapa harus dijumlahkan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan persamaan.
ya. Untuk apa persamaannya? Jadi tujuan dilakukannya tadi tujuannya agar memperoleh nilai-nilai komponen yang menghasilkan nilainya 0, sehingga semakanya ada di diagonalnya saja untuk mempermudah ya. Semua komponen ini menjadi 0 konstantanya, sehingga nanti hanya ada ketemu X itu sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, yaitu dengan cara mengenolkan ya. Jadi jika ada 3 persamaan ya, ini saya gambarkan di sini. Jadi apabila ada 3 persamaan ini seperti ini, di dalam persamaan tadi kemudian saudara menemukan matriks, misalkan ya ini tadi ada 1 2 3 1 2 2 2 1 1, ini saya contoh saja. Ini ketika ini dikalikan dengan X Y Z ya, ini komponen-komponen sini agar lebih mudah. Kemarin kan saudara sudah mengerti tentang matriks diagonal, yaitu yang komponennya hanya ada di diagonalnya saja, yang selain itu 0 ya. Ini maksudnya kita membuat di atas dan di bawah diagonal ini nilainya 0, kita buat itu, kita buat nilainya 0. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk membuat 0 ini ada dengan cara menukarkan baris, menjumlahkan hasil kali, dan mengalikan dengan inverse perkalian. Jadi dibuat nilainya di sini 0. Ya, cara mengenolkan tadi ada 3 cara ini. Kenapa harus 0? Ketika ini nilai di sini 0, maka otomatis ini hanya akan ketemu ini kali ini, karena ini kali ini 0, ini kali ini 0. Kemudian ini kali ini 0. Dan di sini ada Y, 2Y, dan di sini 1Z. Akan hanya ketemu dengan satu variabel saja. Ya, sehingga dalam perhitungannya lebih mudah. Tidak harus saudara menghitung semua nilai ini dikali ini, 2 kali Y, 3 kali Z, 1 kali X, 2 kali Z, tidak. Jika ininya 0, di atas diagonalnya 0 atau di bawah diagonal 0, maka kita hanya akan ketemu ini 1X, ini 2Y, ini 1Z ya, sama dengan nilai di sini apa? Ini nilainya apa yang ada di sini. Jadi untuk mempersingkat itu tadi fungsinya. Oke, kemudian lakukan operasi baris linear. Ini saya contohkan ini. Saya contohkan di sini. Jadi ada 2x plus 4y min 3z sama dengan 1, 3x plus 6y sama dengan plus 6y min 5z sama dengan 0, 5x plus y plus 2z sama dengan 9. Ya, sekarang kita cari bentuknya. Kita cari terlebih dahulu bentuk matriks yang diperbesarnya. Matriks yang diperbesarnya ini langsung kita tulis 2 4 bisa ya. Ini 2, kemudian 4
min 3 ya, kalau ada tanda minus ditulis min 3, ini 3, 6, min 5, kemudian X, kemudian Y, kemudian 2. Diperbesar, sama dengannya apa? Nah, ini 1. Kalau saudara nulis bentuk AX sama dengan B, ya tinggal saudara ini kali X kali Z kali YZ sama dengan ini. Nah, ini karena saudara sudah tahu, langsung kita masuk ke matriks yang diperbesar. Jadi ini 1, 0, 1, 0, 9. 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0, X, Y, 2, 9. Ya. Setelah ketemu matriks yang diperbesar, langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Ini yang pertama, langkah-langkah yang pertama kita harus mencari nilai di sini agar menjadi 0. Ya tidak langsung bisa 0, mungkin secara bertahap. Ini yang di sini yang kita lihatkan di contoh. Tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Jadi tadi yang dapat dilakukan menukar baris, menjumlahkan hasil kali, dan mengalihkan inverse. Ini yang pertama kali lakukan, tukar baris 1 dengan baris yang kedua. Ini bukan XY tadi, maaf, ini bukan XY. Oh, ini jadinya XY. Ya, ini 1 tadi ya. Ini 1, 1, ini 6 tadi. Oke. Enggak ada XY-nya. XY kan di luarnya, bukan di dalam matriksnya. Kemudian tadi yang dilakukan pertama kali menukar baris 1 ke 3. Tidak harus selalu saudara tahapan ini harus ditukar 1 ke 3, tidak. Jadi tujuan ini ditukar untuk 1 ditukar ke 3. Ini ada beberapa keinginan ya. Jadi kalau ini saudara tukar baris ke 1 dengan baris ketiga, berarti baris ke 1 ini ditukar sini, sehingga yang di atas itu lebih diprioritaskan angka-angka yang kecil ya, angka-angka kecil. Jadi ini ada angka 1 yang semula kan 2, 1 saja di atas. Kenapa? Biar lebih mudah, angkanya di atas nanti 1 ya. Jadi Pak, kalau saya tidak ingin angka 1, saya mau menukar angka 3, silahkan. Yang penting di bawah diagonal ini bisa mempunyai nilai 0, di atas diagonal juga mempunyai nilai 0 ya. Kemudian setelah saudara tukar, ini ditukar barisnya ya, ini ditukar sehingga menjadi 1, 1, 2, 9. Kemudian yang paling atas, yang bawah ini menjadi 2, 4, min 3, 1 ya. Yang tengahnya tetap sama, 3, 6, min 5, 0. Kemudian langkah kedua, kalikan min 3 pada baris pertama, kemudian jumlahkan ke baris kedua. Jadi tahapan yang berikutnya ingin membuat di bawah ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Ini ada angka 3, ini ada angka 1. Bagaimana caranya agar angka 3 ini menjadi angka 1? Angka 3 ini menjadi angka 0. Berarti harus dikalikan dengan baris pertama.
Tidak bisa saudara langsung, oh ini dikurangi 3. Cara 3 itu dari mana? Jadi untuk memperoleh min 3-nya ini dengan proses sesama komponen di UPI ini. Jadi yang pertama kalikan min 3 ya, baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan 3. Min 3 kali 1 3. Min 3 tambah 3 0. Bukan di sini langsung dirubah ini jadi min 3, atasnya tidak. Ya. Atas tadi kepengennya ya angkanya kecil ya, ini X ini nanti menemukan nilai X. 0. Min 3 ditambah 6 3. Min 6 ditambah min 5 min 11. Min 27 ditambah 0 min 27. Ya. Dikalikan baris ke-1 atau kalikan min 3 pada baris ke-1 dijumlahkan ke baris kedua. Ya. Atau dengan kata lain, baris kedua dikurangi min 3 kali baris pertama. Ya. Jadi prioritasnya baris. Kemudian akan menghasilkan salah satu komponen di matriks OP ini adalah 0, khususnya untuk matriks yang A-nya. 3 ini kan matriks A. Kemudian langkah ketiga, kalikan dengan min 2 pada baris pertama, kemudian jumlahkan ke baris ketiga. Ya. Jadi ini sudah 0, terus yang mau dinolkan lagi mana ini? 2. Dari mana? Tinggal 1 ini. Kenapa kok tadi harus kita pilih 1? Tadi untuk mempermudah operasi, ya, untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalikan min 2, jadi baris pertama kalikan min 2, kemudian ditambah dengan baris ketiga. Min 2 kalikan 1 sama dengan min 2 tambah 2 0. Min 2 kalikan 1 min 2 tambah 4 2. Min 2 kali min 2 min 2 kali 2 4 tambah min 3 min 7. Kemudian min 2 kali 9 min 18 tambah 1 min 17. Ketemulah sudah 2 0. Nolnya 2, ada 2 0. Kemudian cara yang lain lagi, nah yang berikutnya, kalau yang sesuai ini kalikan sepertiga pada baris kedua. Ya, sepertiga tujuannya kita mau mengurangi mana sih? Mau mengurangi yang ini, yang bawah ini. Untuk mengurangi yang bawah. Tapi kenapa harus kita kalikan yang sepertiga di sini baris ke ketiga? Ya, untuk menyederhanakan nilai ini menjadi 1 lagi. Ya. Pak, kalau kita tidak usah ditulis dikalikan ini, silakan, boleh saja. Tapi di soal ini penyelesaiannya agar kita ini menjadi 1, ini menjadi 1. Kalaupun tidak menjadi 1 sih juga tidak masalah, nanti kita coba ya. Jadi kalau misalkan ini langsung kita proses ya. Jadi kita lanjutkan ke sini langsung saja. Kalau ini tadi dibagi sepertiga semua. Kalau ini yang berikutnya kalikan min 5 pada baris kedua. Kalikan min 2 pada baris kedua ini ya. Kemudian jumlahkan ke baris ketiga. Jadi 1 2 kali min 2 kali 1 min 2 tambah 2 0. Min 2 kali min 4 min 2 kali 2 min 4 min 3 ya.
Oh ya, sorry, ini dikalikannya ke sini, ke yang nomor baris kedua. Min 2 kali min 11 per 3, jadinya ini 22 per 3, 22 per 3 dikurangi 7, 22 per 3 dikurangi 21 per 3, karena ini 7 kan, jadinya sepertiga. Yang di sini 9, 2 min 2 kali min 9 min 18 tambah 17, hasilnya dikurangi 17, hasilnya 1. Maka 6 kalikan 3 pada baris ketiga, ya ini ketemu sudah 0. Yang bawah diagonal ini sudah 0. Pak, ini katanya harus 1. Ya 1, ini harus dikalikan 3. Ini jadinya sepertiga kali 3, 1. Ini kali 3, 1. Ya, diagonalnya sudah menjadi 1. Semua nilai diagonal menjadi 1. Jadi memang agak panjang dalam penyelesaian yang ini, tapi tujuannya untuk membuat ini nilai diagonal ini 1 semua. Ya. Kemudian langkah ke-7 berikutnya mencoba mengurangi yang ini, diagonal atas. Min 11 per 3 pada baris ketiga kalikan 11 per 3 pada baris ketiga, kemudian jumlahkan baris kedua. Ya. Sehingga min 11 per 3 11 per 3 dikurangi ditambah dengan min 11 per 3, hasilnya 0. Ini tinggal 2 ini nilai 0-nya. Kemudian kalikan min 2, ya. Kalikan min 2 pada baris ketiga ini. Kalikan min 2 dijumlahkan baris pertama. Min 2 tambah 2 hasilnya 0. Sudah ketemu. Tinggal 1 ini. Kalikan min 1 pada baris kedua ditambahkan dengan ini. Min 1 kali 1 tambahkan 1 sama dengan 0, sehingga ini jadi 0. Dan yang diagonal ini menjadi nilainya 1. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk bilangan dirubah, ini menjadi 1x 0y 0z sama dengan 1. 0x 1y 0z sama dengan 2. 0x 0y plus z sama dengan 3 hasilnya. Sehingga kita bisa lihat nilainya, x sama dengan 1, y sama dengan 2, z sama dengan 3. Sudah ketemu hasilnya. Ya. Jadi berhentinya proses dari operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar ditentukan dari metode eliminasi yang digunakan. Ya. Jadi metode eliminasi yang digunakan tadi untuk menghilangkan atau membuat nilainya menjadi 0. Ya. Kemudian metode eliminasi Gauss-Jordan menghasilkan matriks echelon baris terreduksi atau reduced row echelon form. Jika operasi baris menghasilkan salah satu dari kedua baris, maka matriks operasi atau matriks OBI tadi dapat dihentikan. Berikut contohnya. Ini A, B, C contoh. Matriks pada poin A bentuk echelon baris tereduksi. Ya. Kalau matriks poin BC merupakan bentuk echelon baris. Ya. Ini sudah tereduksi ini. Kalau ini echelon baris. Ya. Kenapa? Ya tadi kalau ini bisa sampai 0 semua, kalau ini hanya sampai bisa berhentinya di sini. Ya. Bisa berhentinya sampai di sini. Suatu matriks hasil operasi elementer dikatakan matriks
bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi jika memenuhi sifat-sifat berikutnya ini. Jika baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama baris tersebut adalah 1. Ya. Jika baris seluruhnya terdiri dari 0, maka baris tersebut ditempatkan pada urutan terakhir. Kemudian untuk sembarang dua baris berurutan tidak terdiri dari 0, maka 1 utama pada baris lebih bawah diletakkan ke bawah kanan. Ya, ini untuk aturan pada matriks suatu baris. Tiap kolom yang memuat satu kolom memuat satu utama, maka kolom lainnya adalah 0. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk materi kita. Jadi sementara saudara masih sampai ini dulu. Nanti silahkan ada beberapa sampai metode eliminasi Gauss ini ya, untuk mencari nilai dari tiap-tiap variabel. Jadi sampai sejauh mana pemahaman saudara, nanti silahkan ada beberapa latihan yang dapat saudara kerjakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan bantuan matriks ini. Ya, sementara pada contoh ini sampai akhir, untuk yang ini nanti kita lanjutkan nanti. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.